Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Di kesempatan kali ini, anak rantau akan sedikit membahas alur cerita dari film yang berjudul Wong Trun. Ya, seperti itulah penyebutan dalam film ini. Film ini bercerita tentang keluarga kanibal yang sangat brutal sekali, yang memasang jebakan untuk orang-orang yang melewati hutan yang ditinggali oleh para kanibal tersebut. Di film ini akan ada banyak adegan kejar-kejaran dan adegan pembunuhan dengan cara yang sangat sadis, yang bikin kamu sesak nafas dan pastinya mual. Jadi buat sahabat yang sedang makan dan sambil melihat film ini, lebih baik sahabat habiskan dulu makanan sahabat. Dan buat yang punya fobia terhadap darah, diharapkan jangan menonton film ini. Oke, daripada penasaran dengan alur cerita filmnya, tonton sampai habis ya sahabat rantau. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya para sahabat bantu support channel anak rantau dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak like lalu share juga ya video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita dilihatkan ada dua orang laki-laki dan perempuan sedang memanjat tebing, dan mereka adalah Richard dan Haley, dan mereka adalah seorang mahasiswa. Saat memanjat tebing, Richard lebih dulu sampai di atas, dan Haley tampak kesusahan untuk mencapai ke atas. Dia pun berteriak meminta agar Rich membantu dia. Tidak berapa lama, Haley dikejutkan dengan Richard yang sudah berlumuran darah. Dan Richard langsung pun dilempar ke bawah. Entah siapa yang melempar Richard. Seketika Haley panik dan tiba-tiba tali tebing Haley tertarik dengan sangat cepat. Dia pun ketakutan langsung memotong tali tebingnya. Dan dia pun langsung terjatuh ke bawah, tepat pas di samping mayat Richard. Dia pun langsung kabur dan berusaha mencari pertolongan. Tapi naas, kaki Haley tersandung besi jebakan. Dia pun terjatuh seketika dia tertarik dan terseret. Dan film pun dimulai. Di awal film, ada seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil. Pria ini bernama Chris. Di tengah perjalanan, Chris melihat ada kemacetan panjang. Dia pun berhenti dan keluar mobil, berusaha untuk menanyakan apa yang terjadi. Ternyata ada sebuah tangki traktor yang bocor. Karena Chris sedang buru-buru, dia pun memutuskan untuk berputar balik. Ketika sedang berjalan, Chris diperlihatkan ada banyak sekali mobil-mobil yang terbengkalai dan bertemu seorang pria yang wajahnya cukup menyeramkan. Chris pun bertanya kepada pria itu, apakah ada telepon yang bisa ia gunakan. Dan pria itu mengatakan hanya ada itu telepon yang dia punya, sambil menunjuk ke arah telepon itu. Chris pun langsung memakai telepon itu. Tapi sayangnya telepon itu rusak. Singkat cerita, Chris pun bergegas pergi, dan di tengah perjalanan Chris dibingungkan dengan dua jalur yang bercabang. Dia pun berhenti. Chris bingung dan akhirnya dia memilih jalan yang sebelah kiri. Di saat di tengah perjalanan, Chris melihat ada rusa yang sudah mati. Dan tiba-tiba saja Chris menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dan mobil itu ditumpangi oleh sekumpulan muda-mudi. Mereka adalah Carly, Scott, dan beberapa temannya yang bernama Evan dan Francine. Lalu yang terakhir adalah Jesse. Chris pun lantas meminta maaf atas tertabraknya mobil mereka. Ternyata mobil mereka sedang mengalami pecah ban dan terparkir di pinggir jalan. Singkat cerita, Chris, Jesse, Scott, dan Carly pergi mencari bantuan, sedangkan Evan dan Francine menunggu mereka di mobil.
Di sisi lain, Chris dan yang lainnya sibuk mencari bantuan. Ternyata Evan dan Francine malah asik berbuat mesum, dan terjadilah di sini adegan isap-isap antara Francine dan Evan. Setelah selesai melakukan adegan isap-isap atau enak-enak, Evan yang curiga ada sesuatu langsung pergi mengeceknya. Lalu Francine melihat dari kaca mobil, Evan telah menghilang. Lantas Francine pun pergi mencari Evan ke dalam hutan. Namun tiba-tiba Francine menemukan sepatu Evan. Lalu Francine melihat kuping yang terpotong, yang diduga itu adalah kuping si Evan. Dan tiba-tiba saja dari belakang Francine dijerat kawat oleh seseorang yang berbadan besar. Scene pun berlanjut dengan mereka, Chris, Jesse, Scott, dan Carly menemukan sebuah rumah. Dan Chris berusaha masuk ke dalam untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah itu. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah di dalam, mereka menemukan potongan organ-organ tubuh manusia dan benda-benda tajam. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah mobil derek yang membawa mobil mereka ke rumah tersebut. Mengetahui hal itu, mereka berusaha keluar dari rumah tersebut. Namun sayang, pintu sangat susah untuk dibuka oleh Scott, dan mereka semua memilih untuk bersembunyi di dalam rumah tersebut. Saat para kanibal masuk, Chris dan Jesse dikagetkan dengan penampakan mayat Francine yang sudah tewas. Mereka semua berusaha keluar secara diam-diam saat para kanibal sedang tertidur pulas. Saat hendak keluar, si kanibal pun terbangun dan langsung mengejar mereka semua. Setelah kabur cukup jauh, mereka menemukan ada banyak sekali mobil-mobil yang sudah hancur. Tidak berapa lama, para kanibal tersebut pun datang ke tempat itu juga untuk mencari dan mengejar mereka. Lalu Chris berusaha memancing para kanibal untuk mengejar dia agar yang lain bisa mengambil mobil si kanibal itu. Tapi sialnya, kaki Chris malah tertembak oleh para siluman kanibal tersebut. Lalu Scott yang berusaha mencoba mengalihkan perhatian para kanibal agar Jesse dan Carly menolong Chris yang tertembak. Lalu Chris dan Jesse berhasil membawa kabur mobil si kanibal tersebut. Lalu mereka pun melihat Scott dan berhenti untuk mengajak Scott naik. Tapi sayangnya, naas buat Scott. Scott terkena anak panah yang dipanah oleh si manusia kanibal. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi dan meninggalkan Scott yang sudah tewas. Dan para kanibal itu membawa mayat Scott. Di tengah pelarian mereka, mobil mereka terhalang dengan runtuhan pohon yang terhalang di tengah jalan. Dan mobil mereka pun terjebak dan tidak bisa jalan. Mereka pun memilih untuk turun dari mobil dan memilih jalan kaki. Singkat cerita, mereka menemukan rumah pohon yang sangat tinggi dan langsung memilih untuk menaiki rumah pohon tersebut. Sesampainya di atas, mereka menemukan radio pemancar. Lantas Jesse dan Carly mencoba menghubungi siapa saja seseorang yang bisa dimintai bantuan. Dan tiba-tiba Chris melihat para gerombolan kanibal itu dari atas. Dan secara tiba-tiba pula, radio pemancar itu pun mengeluarkan suara yang sangat keras yang membuat para si kanibal itu mengetahui kalau mereka bersembunyi di atas rumah pohon itu. Dan para kanibal itu pun langsung naik ke atas mengetahui hal tersebut. Chris yang mengetahui kalau para kanibal itu akan naik, mencoba mengganjal pintu dengan barang-barang agar para kanibal tidak bisa memasuki rumah pohon tersebut. Dan yang terjadi adalah para kanibal tersebut malah membakar rumah pohon tersebut. Chris dan yang lainnya pun tidak punya pilihan lain.
selain melompat keluar, dan mereka pun satu persatu berhasil melompat keluar dan tersangkut di pohon yang sangat besar. Para kanibal itu pun tahu kalau mereka di atas pohon dan berusaha naik ke atas juga. Tapi naas bagi Carly, saat sedang berjalan dia terbunuh dengan cara yang sangat sadis, yaitu badan dan kepalanya terpisah. Oke, singkat cerita, Chris dan Jesse menemukan gua yang ditutupi air terjun. Mereka pun memilih untuk tetap tinggal di situ sampai situasi yang memungkinkan. Dan di tempat itu, Jesse sedikit bercurhat kepada Chris bahwa dia baru saja diputuskan oleh kekasihnya. Sungguh kasihannya Jesse. Saat hari sudah siang, Jesse secara tiba-tiba bermimpi dengan adanya si manusia kanibal itu yang mau mencoba membunuhnya. Sontak, Chris pun ikut terbangun karena kaget. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada jalan di bawah. Tapi saat berusaha ke sana, mereka malah tertangkap oleh para si kanibal. Lalu Chris dipukul sampai dia terjatuh ke bawah. Sedangkan si Jesse dibawa oleh para kanibal itu. Entah mau diapakan, kita pun tidak tahu. Dan tiba-tiba Chris melihat ada sebuah mobil polisi yang sedang melintas. Lantas, Chris pun langsung menghadang mobil polisi itu. Saat Chris sedang berbicara kepada polisi itu, tiba-tiba saja, damn, anak panah langsung menancap ke mata si polisi itu. Ya, itu adalah perbuatan si manusia kanibal yang sangat handal sekali dalam hal panah memanah. Lalu Chris berhasil menyelinap di bawah kolong mobil. Dan si kanibal telah sampai di rumahnya dengan Chris yang berhasil ikut juga. Dan di rumah itu Jesse ternyata belum dibuat brutal oleh si manusia kanibal tersebut. Dan secara tiba-tiba muncul kobaran api. Dan secara bersamaan juga mobil menabrak dan menerobos masuk ke dalam rumah. Di situ terjadilah perkelahian antara Chris dan si manusia kanibal tersebut. Saat manusia kanibal tersebut mencekik Chris, Jesse sontak langsung memanah si manusia kanibal tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari rumah itu, Chris pun langsung menembakkan tepat ke arah jerigen yang berisikan bahan bakar yang ada di belakang mobil yang menerobos masuk ke dalam tadi. Dan boom, hancurlah rumah tersebut. Lalu mereka pergi dengan membawa mobil si kanibal tersebut. Lalu mereka sempat singgah ke tempat si pria yang di awal cerita yang sangat menyeramkan. Lalu Chris turun dan tidak lupa membawa peta yang tertempel di dinding itu saat di awal film Chris melihat peta tersebut. Lalu mereka pergi berdua dan film pun berakhir. Oke sahabat rantau, itulah sedikit pembahasan alur cerita dari film yang berjudul Wong Tun. Sangat mengerikan dan sangat sadis, bukan? Apakah kalian tertarik untuk menonton film ini? Oke, mungkin segitu saja yang bisa anak rantau sampaikan kepada sahabat alur cerita dari film Wong Tun. Kurang lebihnya anak rantau minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau penyebutan dalam alur cerita film tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan dan kasih like, lalu share juga ya video ini sahabat. Dan kita akan bertemu lagi di pembahasan alur cerita film-film lainnya. Dan tidak lupa saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.